Pernah nggak kamu nemu market yang di beberapa time frame-nya itu strukturnya berbeda? Dibuka di daily bullish, pindah ke H1 bearish, pindah ke M5 malah konsolidasi. Nah, gua harus ikut yang mana? Beda-beda ini strukturnya. Kan Mas Andre jelasin katanya kalau trading itu ikut struktur. Kalau beda gini gua yang mana? Salah satu solusinya, kalian harus menggunakan strategi multiple time frame. Aku bakal jelaskan dari awal sampai kalian bisa cara pakainya. Strategi multiple time frame sebelumnya sudah pernah ya kita backtest. Sebelum kita sharingkan secara publik kayak gini tentu kita harus tahu datanya dulu. Nah, kita itu tesnya forward, Pak. Jadi backtest sudah kelar, sekarang kita forward test. Dan ketika forward test ini berhasil, ya kita akan coba publish karena memang kita ngerasain manfaatnya. Kita uji di beberapa challenge trading, modal kecil ya, biar relate ke teman-teman. Yang modalnya 500.000, itu kita bisa growth ke 1.200%. Yang modalnya cuma 100.000, kita bisa growth ke 900%-an. Plus, yang cuma punya modal 50.000, kita bisa growth lebih dari 1.500%-an. Hasil dari metode ini menghasilkan rata-rata win rate di atas 70%. Tapi ini bukan menjadi jaminan ya bahwa ketika metode ini kalian aplikasikan dalam tradingmu, maka akan menghasilkan win rate yang sama seperti kita. Ada faktor lain, yaitu pengalaman dan skill. Hal terpenting buat pemula adalah cobalah semaksimal mungkin untuk tidak kehilangan uang. Itu dulu. Kalau emang sadar belum ada pengalaman dan skill, uji coba dengan modal sekecil mungkin. Tahan dulu pengen profitnya. Yang penting apa? Survive dulu di market. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan harus deposit seminimal mungkin, coba cari broker yang tier 1, Pak. Minimal yang depositnya ya at least bisa kecil lah. Contohnya bisa pakai SM Global. Skor legalitasnya 9, Pak, dari 10. Artinya hampir tidak ada report negatif tentang broker ini. Minimal depositnya di XM juga start from 500 ribuan juga. Jadi cocok untuk pemula. Aku sendiri sudah withdraw, kelihatan ya. Total sudah 42.000 dolar dari XM Global. Semuanya aman, semuanya bisa di withdraw. Cuman ya paling awal disuruh kirim rekening koran ketika withdrawal kamu sudah mulai besar. Habis itu ya nggak ada lagi, tinggal trading, WD, udah that's it. Untuk link download XM Global sudah aku taruh di deskripsi video yang ini ya. Balik lagi ke topik yang utama soal multiple time frame, aku akan coba jabarkan hanya dengan 2 step sederhana di video kali ini. Jadi ketika kalian paham 2 step ini, cukup pahami 2 step ini, kalian bisa menggunakan strategi multiple time frame dengan benar. Soalnya kalau kita cek itu ya memang banyak yang sharing, tapi ada mispersepsi yang kita temukan. Nah, kita langsung aja menuju ke pembahasan pertama, proses pembentukan sebuah tren. Pada proses pembentukan market, kita akan langsung Pak hubungkan dengan topik di video kali ini, yaitu pembahasan tentang multiple time frame. Nah, proses pembentukan market fungsinya it's very simple untuk kita menentukan view. Kita mau naik, kita mau turun, kita mau tetap. That's it. Nah, apa hubungannya sama multiple time frame? Multiple time frame itu terdiri dari 2 suku kata. Multiple sama time frame. Time frame ini sangat correlate dengan view. Multiple itu beberapa. Beberapa di sini berarti kita korelasikan, kita harus lihat. Kalau kita hubungannya sama trading, kita harus lihat besar dulu, baru ke kecil. Jangan kebalik ya. Berarti dari besar menuju ke kecil. Jadi multiple time frame adalah proses pembentukan market dari besar ke kecil. Jadi kita lihat contoh langsung. Anggap di sini ada market bergerak kayak gini. Oke, ini adalah proses pembentukan market yang mungkin cuman ada di buku teori. Karena realitanya nggak kayak gini, Pak. Nggak ada proses pembentukan market yang sangat cantik banget ini. Higher low kesentuh, kemudian higher high-nya juga kesentuh kayak gini. Nggak ada kayaknya. Di struktur market nanti kita akan bahas ke pembahasan kedua ya untuk struktur realita marketnya. Cuman ini kita contohin biar teman-teman paham aja. Let's say di sini ada H4. H4 di sini jelas bahwa market sedang bergerak bullish. Ditandainya apa? Yaitu high-nya selalu lebih tinggi. Mana? Ini high yang ini selalu lebih tinggi daripada high yang ini. Ini lebih tinggi daripada high ini. Maka itu valid menjadi bullish structure. Nah, kemudian pas teman-teman buka lagi ke time frame lain, contoh kita buka di M30, maka ini adalah gambaran kecil dari time frame lebar. Paham nggak? Jadi H4-nya apa? Kita potong, lihat ke M30. Gitu. Nah, yang kita lihat mungkin mana? Mungkin yang ini nih, yang di M30 nih. Nah, jadinya gini. Ini masih naik. Nah, kebanyakan orang bingung.
ini apa ya? Ini bearish pasti kebanyakan orang. Sedangkan orang yang paham multiple time frame, oh ini mah penerusan Pak. Dia dari bawah akan menuju ke atas. Jadi orang view-nya ya buy. Cuman sampai kesentuh area ini, trend line-nya. Gitu. Jadi jangan sampai ke mess up view kalian. Ingat, lebarnya dulu dicek. Baru move on kecilnya. Jangan langsung ambil, oke, aku mau trading M5. Apa? Lebarnya apa? Again, itu cuman a piece of cake. Sebagian kecil dari yang besar. Oke, ini kan gampang ya, karena teori ya. Karena ya strukturnya kita bisa atur-atur sendiri. Tapi realitanya nggak kayak gini. Makanya kenapa kita ada pembahasan kedua. Kita langsung praktek membaca tren di market. Nah, sekarang kita berada di market XAG USD atau perak ya. Sekarang kalian bisa tahu ini pergerakan market apa. Tanpa aku kasih tahu udah jelas ya. Oh ini mas, jelas mas. Ini adalah pergerakan struktur market tetap. Nggak naik, nggak turun. Apakah kita langsung trading di sini? No Pak. Syarat utama multiple time frame tadi kita udah sharingkan, lihat lebarnya dulu. Lihatlah at least H4 dulu kayak H4. Apakah dia ranging? Oh enggak Pak, ini bukan ranging. Kita cukup tahu, oh view lebarnya dia di sini masih naik ini. Dari sini kita bisa ambil line, masih jauh kenaikannya. Nah, yang kita takutkan apa? Tadi yang kita sharingkan. Takutnya ini adalah pergerakan minor menuju area idealnya XAG untuk dia lanjut naik ke atas. Kalau kamu langsung cek, oke, contoh ya, kita delete dan kita langsung cek ke M30 gini. Kemudian kamu lihat di sininya tembus nih nanti. Anggaplah di sininya tembus ya. Kita view-nya tembus gitu. Terus kamu bikin tren gini. Maka kamu akan ambil kesimpulan, oh XAG ini turun udah. Turun pasti. Itu bearish dia. Padahal tadi di lebarnya dia masih tren kenaikan yang sangat ideal. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gini ini apa ya, membingungkan buat teman-teman. Ingat, kita coba bikin plan bareng-bareng di XAG ya. Kalau kondisinya kayak gini, aku akan tetapkan dulu, aku mau trading time frame berapa? Kapan? Outnya di mana? Contoh, aku udah tahu nih dia XAG ini naik, maka viewku aku akan cari di mana buy yang bagus. That's it. Naik, cari buy. Turun, cari sell. Ketika kita buka M30 kan kita udah tahu nih di otak. Oke, H4-nya naik dia. Aku akan cari buy. Pokoknya apapun yang terjadi aku akan cari buy. Kemudian kita cari di M30. Oh, di sini demand nih Pak. Pas banget sekarang ini demand zone. Ketika demand zone kayak gini, apa yang harus aku lakukan? Tunggu siapa tahu kita bisa untuk ambil naiknya dia. Set. Gitu. That's it. Karena aku targetnya adalah cari buy. Apakah aku akan sell? Nanti sellnya. Siapa tahu ini dikasih penembusan, baru aku mungkin ada sell posisi. Karena time frame lebarnya tadi sudah menunjukkan ya, ketika ini kelar, trend line-nya masih jauh Pak. Trendnya XAG masih jauh banget dari konsep market structure. Ini adalah line dari XAG. Jadi ketika itu ditembus garisnya, nih ditembus nih. Ini kan demand yang tadi, pasti dia akan target-target kalau kita tarik Fibo. Kita udah ajarin ya Fibo untuk di modul trading kita yang ada di ATH. Itu yang ini kita benar-benar dari nol ngajarin teman-teman cara bikin Fibo. Nah, kita tarik Fibo, targetnya tuh jauh Pak. Nah, tuh. Jauh banget, kita bisa ambil area-area ini sebagai target kita. Again, ini H4. Kalau kita move ke M30, jadi lihat korelasinya ya, lihat cara aku trading. Kalau aku resikokan, anggaplah aku taruh stop loss di sini. Stop loss di sini gitu ya. Bawahnya wick seperti biasa. Aku loss, mungkin ya kalau aku ambil entry di sini, lossku segini. Sedangkan balancingku kalau dia nembus segini Pak. Jauh. Ini kita ngomongin yang gagal dulu, bukan profit ya. Kalau profit ya udahlah. Gagalnya dulu. Ketika loss, aku cuman pasang resiko segini. Gitu. Itulah biar kita nggak bingung view-nya. Ketika kita profit, oh loss nih di XAG, oh udah tembus demand, gas sell. Gitu. Apakah aku di sini buy kemudian sell? No, harus ingat stop loss tempat merubah view untuk open posisi. Sedangkan view kita lebar karena paham multiple time frame, kita tahu bahwa XAG ini masih mengalami kenaikan. That's it. Sebagai trader penting ya untuk kita collect
mengumpulkan semua informasi dari market supaya kita jadi lebih banyak validasi untuk melakukan open posisi. Jadi nggak asal muasal kayak oke, aku apa ini naik buy, turun sell, no. Kita kumpulkan dulu Pak, sources-sourcesnya apa. Oh, yang tadi kita sharingkan, oh ternyata dia ini tepat berada di area struktur apa, kita harus open posisi apa. Kita teman-teman tuh harus udah paham. Karena kebanyakan yang terjadi adalah trader itu plannya belum final. Tapi apa? Udah melakukan open posisi. Akhirnya apa? Open posisinya sering digangguin. Biru sedikit close, merah dikit panik. Ini tandanya planmu itu belum final. Sebagai trader, pusingnya itu di awal. Belum open. Cari tahu instrumen A ini gimana, setupnya seperti apa, outnya di harga berapa, kalau profit ini gue harus cut di mana. Semua dipikirinya di awal. Ketika udah open, ya nyantai cok. Main game, SL udah tahu minusnya berapa, TP berapa udah tahu, RR-nya berapa. Jadi mau SL biasa aja, mau TP ya biasa aja. Karena kita udah tahu di awal. Simple kan sebenarnya trading itu. Jangan sampai ya kamu membiasakan pengen jadi trader, tapi setupnya tidak selalu dalam kondisi yang final. Karena banyak trader yang bungkusnya luarnya itu trader, dalamnya penjudi. Jangan sampai kayak gitu.